Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 311. Bayar uang. Bayar uang. Sander Ye nggak mengabaikan. Wanita bergaun awan ini baik hati jadi layak untuk diselamatkan. Sesudah pertarungan dengan boneka itu, Sander Ye terkejut. Kekuatan boneka itu melebihi ekspektasi dia. Dia kian bersemangat. Sejak terobosan ranah, dia mau bertarung untuk melihat kekuatan dia. Boneka ini bisa digunakan untuk berlatih. Saat Sander Ye menikam boneka itu, kecepatan pedangnya tinggi. Dia berada di depan boneka itu dan menusuk tenggorokannya dalam. Sekejap, boneka itu malah maju. Dia juga menusuk ke tenggorokan Sander Ye. Menukar nyawa dengan nyawa. Sander Ye tahu tubuh boneka ini sekeras besi dan kebal. Mana mungkin dia berani mempertaruhkan nyawanya. Tubuh dia melintas dan terbang ke samping. Tapi, boneka itu beralih dari menusuk menjadi menebas keras Sander Ye. Kecepatannya tinggi. Sander Ye terkejut dan segera memblokir dengan pedang. Bang! Sander Ye terdorong ribuan kaki. Begitu berhenti, darah mengalir dari sudut mulut dia. Wanita bergaun awan terkejut. Dia menghampiri Sander Ye dan berujar, "Tuan muda baik-baik saja." Sander Ye menyeka darah dari sudut mulut dia. Lalu melihat lengan kanan dia. Itu robek total dan darah mengucur. Sander Ye terkejut. Kekuatan boneka ini mengerikan. Apalagi tubuhnya keras dan sulit dirusak oleh senjata biasa. Benaran jago menyerang dan bertahan. Boneka itu menegakkan pedang di tengah alisnya dan mengarahkan dua jari tangan kiri secara diagonal ke tanah. Sander Ye segera menarik wanita bergaun awan dan berujar, "Nona, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kita bukan tandingannya, mundur saja dulu." Begitu dia berbicara, boneka itu memburu mereka. Sander Ye mengajak wanita berpakaian awan itu kabur. Saat Sander Ye menggenggam tangannya, pipi wanita itu memerah. Mana pernah dia semesra ini dengan seorang pria. Karena naluri, dia mau meronta. Tapi cengkeraman Sander Ye terlalu erat. Mereka berdua dalam bahaya jadi dia membiarkannya. Dia berpikir dia sudah meronta. Tapi digenggam terlalu erat, nggak ada hubungannya dengan dia. Suara pria berpakaian putih terdengar di belakang mereka. "Kak, aku juga, kenapa kamu melupakanku?" Sesudah mendengar perkataan pria berpakaian putih itu, wanita itu sadar dia hampir melupakan adiknya. Dia berbalik, untung saja mereka bertiga sudah kabur ribuan kaki. Boneka itu nggak mengejar lagi, tapi mundur ke pintu aula. Ketiganya mengembus napas lega. Sander Ye meminum pil tingkat sian, lalu mengambil pil lagi dan memberikannya pada wanita bergaun awan. "Nona, ini." Wanita bergaun awan nggak menolak. Dia tersenyum dan berujar, "Terima kasih." Dia mengambil pil itu, tapi menyimpannya. Pria berpakaian putih berujar, apa aku nggak dapat?" Sander Ye menatap pria berpakaian putih itu dan berujar, "Aku kekurangan uang, nggak punya banyak pil. Mohon maklum." Dia benaran nggak punya banyak pil. Mendengar perkataan Sander Ye, mulut pria berpakaian putih itu berkedut. Dia memelototi Sander Ye, tapi Sander Ye mengabaikannya dan bersila untuk penyembuhan. Wanita bergaun awan mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya pada Sander Ye. "Ini, di dalamnya ada 5 pil tingkat kaisar." Sander Ye terkejut. Dia tahu sumber daya langka di tempat ini. Pil tingkat kaisar sangat langka. Lelaki tua berpakaian hitam tadi bahkan nggak punya pil tingkat kaisar. Tapi wanita bergaun awan ini langsung memberikan 5 pil tingkat kaisar. Identitas wanita ini menakjubkan. Sander Ye nggak menolak. Dia menerima botol itu. "Terima kasih." Wanita bergaun awan tersenyum. "Namaku Sina Nangong. Siapa namamu?" Sander Ye berujar, "Sander Ye." Pria berpakaian putih bertanya, "Apa itu keluarga Ye?" "Keluarga kaya di negara es, Antartika." Sander Ye menggeleng. Pria berpakaian putih bertanya lagi, "Kultivator mandiri?" Sander Ye mengangguk. "Ya." Pria berpakaian putih itu hanya menatap Sander Ye. Sina Nangong terkejut. "Kamu ternyata kultivator mandiri." Sander Ye mengangguk. "Ya." Sina Nangong berujar sembari tersenyum. "Kalau begitu, kamu benaran menakjubkan. Sebagai kultivator mandiri tanpa bergantung pada orang tua atau keluarga, kamu bisa berkultivasi ke tingkat ini. Apalagi, kekuatan tempurmu kuat, sungguh menakjubkan." Sander Ye menyeringai. "Lumayan." Sina Nangong tersenyum. Dia mengamati Sander Ye. Sander Ye berkemeja putih dengan jubah biru di baliknya. Tubuh dia tegap seperti pedang. Alisnya tajam dan matanya bagai bintang. Dia sangat tampan. Dia lembut dan sopan dalam tutur kata. Dia benaran pria sejati. Sina Nangong melihat hingga bengong.
Pria berpakaian putih menarik lengan baju Sinan Among. Kakak, jangan menatap orang lain begitu. Pipi Sinan Among langsung memerah. Pria berpakaian putih itu diam. Dia nggak bodoh. Mana mungkin dia nggak tahu kakaknya naksir kultivator pedang ini. Pria berpakaian putih menarik Sinan Among ke samping dan mengingatkan. Kak, dia hanya kultivator mandiri. Sinan Among berujar, apa salahnya kultivator mandiri? Pria berpakaian putih berujar, jangan berlagak bingung. Klan Namong adalah klan kuat. Baik kamu maupun aku nggak bisa membuat keputusan tentang pernikahan. Kalau kamu jatuh cinta dengan pria ini, kamu nggak hanya akan merugikan dirimu, tapi juga mencelakai dia. Sinan Among malu dan geram. Kenapa bilang aku suka dia? Yunto Namong, apa yang kamu bicarakan? Dia lalu meninju wajah Yunto Namong. Bang, karena nggak siaga, Yunto Namong terpental ratusan kaki. Yunto Namong mati rasa. Tak lama, Sander Ye yang bersila di kejauhan berdiri. Lukanya hampir pulih. Sander Ye melirik Sinan Among sembari tersenyum. Nona Sinan Among, apa rencana selanjutnya kalian? Sinan Among bertanya, bagaimana denganmu? Sander Ye melihat puncak gunung dan berujar, aku mau coba lagi. Sinan Among menatap Sander Ye. Apa kamu yakin? Sander Ye menggeleng. Aku nggak yakin, tapi mau coba. Sinan Among segera berujar, kalau begitu aku ikut. Sander Ye bimbang. Sinan Among menatap Sander Ye. Apa kamu takut aku akan menyusahkanmu? Sander Ye tersenyum. Mana mungkin, Nona Sinan Among sangat kuat. Kalau aku melawanmu, aku nggak percaya diri. Dia nggak berbohong. Wanita di depannya adalah Rana Perisuiwe yang sangat kuat. Kalau duel, dia nggak yakin bisa menang. Sinan Among tersenyum. Kalau begitu ayo pergi bersama. Sander Ye berpikir, lalu mengangguk. Oke, dia melirik Yunto Namong di kejauhan. Yunto Namong berujar, tentu saja aku ikut. Sinan Among berujar, pulang klan saja. Yunto Namong tercengang. Sinan Among berujar, kamu terlalu lemah. Sangat berbahaya tinggal di sini. Sebelumnya, Yunto Namong bahkan gak bisa menangkis satu pedang pun dari boneka itu. Kalau dia tinggal di sini, hanya jadi beban. Yunto Namong agak kesal. Sinan Among langsung mengernyit. Yunto Namong tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia agak takut pada kakaknya. Yunto Namong melihat ke puncak gunung dan mengembus napas dalam hati. Dia juga tahu kekuatan dia terlalu lemah. Dan dia nggak berani menghadapi boneka itu lagi. Yunto Namong berujar, kakak, hati-hati, aku pulang ke klan dulu. Dia melirik Sander Ye, lalu pergi. Sander Ye melirik Sinan Among. Ayo pergi. Dia berdiri dan berjalan ke puncak gunung. Dia nggak sabar untuk melawan boneka itu. Sesudah sesaat, keduanya tiba di puncak gunung. Boneka itu berdiri diam di depan pintu aula. Sander Ye langsung menghilang. Boneka itu juga menghilang. Zes, zes. Dua suara robekan tajam bergema. Dua pedang melintas dan menyerang satu sama lain. Sander Ye nggak mau melawan boneka itu. Saat pedang berjarak setengah kaki dari boneka itu, Sander Ye mendadak menggunakan domain pedang. Kekuatan dahsyat langsung menekan boneka itu. Ketika Sinan Among melihat Sander Ye menggunakan domain pedang, matanya berbinar dan dia berseru. Domain pedang. Ketika domain pedang muncul, kecepatan pedang boneka itu ditekan. Lalu pedang Sander Ye terayun dan menusuk tenggorokan boneka itu. Bang! Sinar pedang hancur. Sander Ye terdorong ratusan kaki. Sander Ye terperanjat. Boneka ini nggak hanya kuat, pertahanannya juga mengerikan. Dia tidak berani berpikir lagi, karena boneka itu sudah datang. Sander Ye menghunus pedang. Pedang Dao. Pedang ini digunakan. Sinan Among terkejut. Teknik pedang ini. Bang! Boneka itu terdorong oleh pedang Sander Ye. Lalu Sander Ye mendadak menyerbu. Menghunus pedang dan menebas. 30 pedang jurus menebas langit menghunus pedang. Bang! Sinar-sinar pedang menghantam boneka itu. Kekuatan dahsyat mementalkan dia. Akhirnya, dia menghantam keras dinding batu hingga bergetar kencang. Tapi dia nggak rusak. Ekspresi Sander Ye jadi khusyuk. Karena sesudah dia menusuk 2 kali, boneka itu nggak terluka. Sungguh kokoh. Ekspresi Sinan Among juga khusyuk. Kekuatan kedua pedang Sander Ye mengerikan. Tapi tetap nggak bisa melukai boneka itu. Pertahanan boneka itu keterlaluan. Boneka itu mendadak melesat, dan jadi ribuan sinar pedang. Sander Ye terperanjat. Dia nggak menduga boneka ini menggunakan teknik pedang. Tanpa banyak berpikir, dia maju selangkah dan menusuk. Pedang Dao. Bang! Ribuan sinar pedang pecah.
Sander Ye langsung terpental. Boneka itu terdorong hingga membentur dinding batu. Begitu Sander Ye mendarat, dia merasa organ dalam dia terkoyak, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sina Namong muncul di samping Sander Ye. Dia membungkuk untuk memapas Sander Ye berdiri, lalu mengeluarkan pil tingkat kaisar untuk diminum Sander Ye. Sesudah Sander Ye meminum pil, lukanya segera pulih. Sina Namong berujar, "Tuan Muda Sander, boneka ini sangat kuat, kita." Sander Ye berujar, "Nggak apa-apa." Dia menyerbu lagi. Sina Namong tertegun, masih bertarung. Jadi Sander Ye menantang boneka itu berulang kali. Biarpun dia selalu dikalahkan di awal, dia dapat banyak hasil. Sesudah beberapa hari, kecepatannya kian cepat, dia juga kian kuat. Bang! Sander Ye ditebas oleh pedang boneka itu lagi. Kali ini, sesudah dia berhenti, aura kuat keluar dari tubuh dia. Nyata Xian, melihat Sander Ye mencapai level Nyata Xian, Sina Namong terkejut. Dia nggak menduga Tuan Muda Ye meningkatkan ranah selama pertempuran. Sesudah Sander Ye mencapai level Nyata Xian, kekuatan dia meningkat pesat. Sander Ye menghilang. Jurus menebas langit menghunus pedang. Kali ini, 35 ditumpang tindihkan. Biarpun hanya bertambah 5 pedang, kekuatan Dai naik beberapa kali lipat. Saat pedang ditusuk, langit dan bumi terbelah. Bang! Boneka itu terpental dan membentur dinding batu hingga bergetar kencang. Terdapat bekas pedang yang dalam pada boneka itu. Dia bisa menghancurkan tubuh fisik boneka. Sander Ye tersenyum. Pertarungan nyata memang lebih cepat meningkatkan kekuatan. Saat melawan boneka, dia selalu waspada, karena kalau nggak hati-hati dia akan terluka parah. Dalam keadaan begitu, potensinya juga terstimulasi. Kekuatan dia dalam segala aspek meningkat pesat. Sesudah sekian lama, Sander Ye mendorong boneka itu dengan tebasan pedang. 39 jurus menebas langit menghunus pedang. Bahkan boneka itu nggak mampu menahan kekuatan pedang Sander Ye. Dia terpental. Ketika berhenti, Sander Ye menyerang lagi. Tusukan lagi. Boneka itu tanpa sadar mengangkat pedang memblokir. Bang! Sepotong sinar pedang pecah. Boneka itu terpental, dan menghantam dinding batu dengan keras. Sesudah dia berhenti, ada kilatan sinar pedang, lalu pedang menusuk ke kepalanya. Tubuh dia membeku dan nggak bisa bergerak. Sesudah mengalahkan boneka itu, Sander Ye terbaring lelah. Terlalu lelah, apalagi melawan boneka yang nggak punya emosi. Dengan fisik mengerikan, karena lawan nggak takut hidup dan mati. Lebih memusingkan daripada latihan fisik. Sina Namong ngeri. Dia nggak menduga kultivator pedang muda ini benaran bisa mengalahkan boneka semi kaisar agung sungguh kuat. Nggak heran orang lain bilang biarpun kultivator mandiri itu miskin. Begitu berkembang, mereka sangat kuat. Sesudah istirahat sejenak, Sander Ye menyimpan boneka yang nggak bergerak itu. Berdiskusi sebentar dengan Sina Namong, lalu menghampiri pintu. Keduanya sangat waspada dan nggak berani gegabah sedikitpun. Begitu mereka memasuki gerbang, seseorang menghampiri perlahan. Sander Ye dan Sina Namong tercengang. Ada orang, pria yang datang juga terkejut. Ketika melihat Sander Ye dan Sina Namong, dia nggak menduga ada orang yang masuk. Pria itu menatap Sander Ye. Matanya membelalak, "Itu kamu." "Kamu." Sembari berujar begitu, dia maju dan memegang lengan Sander Ye. "Brengsek, bayar uang. Cepat bayar uang." Sander Ye bingung. Dia nggak pernah meminjam uang. Bab 312. Inikah cara keluarga kalian bermain? Bayar. Sander Ye heran, uang apa? Sander Ye menarik tangan tanpa sadar. Dia ngeri karena tangan kanan dia nggak bisa bergerak. Kekuatan pria ini mengerikan. Pria itu menatap, "Bayar. Cepat." Sander Ye menekan keterkejutannya. "Senior, salah orang bukan?" Pria itu menatap, "Apa marga kamu Ye?" Sander Ye heran, "Kok tahu?" Pria itu bertanya lagi, "Ayahmu master pedang dunia, Mile Ye." Sander Ye terpana, hatinya mencelos. Pria ini benaran mengenal ayahnya. Pria itu menatap, "Aku nggak salah orang, bayar cepat." Sander Ye menekan keterkejutannya dan tersenyum getir. "Senior, kita nggak saling kenal. Kenapa minta bayar?" Pria itu membuka telapak tangan. Selembar kertas putih muncul. Sander Ye membaca dan terpana. "Aku pinjam harta yang dalam jumlah tak terbatas di sini. Anakku yang bayar, anakku yang bayar." Sander Ye bertanya, "Ayahku yang tulis." Pria itu mengangguk, "Ya." Ada juga sidik telapak tangan berdarah. Sander Ye melirik sidik tangan berdarah itu. Wajahnya muram. "Ayah pinjam uang, anak yang bayar. Bisa begini."
Dia merasa penelantaran kakeknya kurang sempurna. Pria itu berujar, bayar. Dia memegang erat Sander Ye. Takut Sander Ye kabur. Sander Ye bimbang, senior. Nggak ada teori begitu di dunia. Pria itu menatap Sander Ye dengan nggak ramah. Nggak mau bayar utang, kan? Sander Ye berujar, ayahku yang pinjam. Pria itu berujar, tapi dia suruh kamu putranya. Benar kan? Pepatah bilang wajar kalau anak bayar utang ayah. Apa salahnya kamu yang bayar? Sander Ye diam lalu berujar, berapa yang dia pinjam? Kalau pinjaman kecil, akan dia bayar. Toh, itu ayah kandungnya. Melihat Sander Ye mengakui utang, pria itu tersenyum, nggak banyak. Totalnya hanya sekitar puluhan miliar esensi jiwa. Apa? Sander Ye terperanjat dan membelalak. Puluhan miliar esensi jiwa. Mata Sina Namong juga membelalak. Puluhan miliar esensi jiwa. Mana mungkin? Laki-laki itu mengangguk. Ya, selain puluhan miliar esensi jiwa, ada banyak sekali senjata ilahi. Sander Ye menggeleng dan menolak dengan tegas. Nggak apa-apa kalau nggak mengakui ayah kandungnya. Melihat Sander Ye menggeleng, wajah pria itu jadi muram. Kamu nggak mau bayar utang. Dia nggak berdaya ayah dengan pemuda ini. Lagi pula dia adalah raja pencari pendukung. Tapi berbeda dengan pemuda ini yang masih muda. Dia punya 10.000 cara untuk menanganinya. Kalau nggak berhasil, merampok juga boleh-boleh saja. Nggak benar, melunasi utang adalah hal wajar. Mana bisa bilang merampok? Sander Ye melirik pria di depannya dan berujar dalam hati. Tuan Pagoda, kalau aku mencoba yang terbaik, seberapa besar kemungkinan aku bisa mengalahkannya? Pagoda kecil berujar, 100%. Sander Ye langsung gembira. Saat ini Pagoda kecil berujar lagi. Dia 100%. Senyuman Sander Ye membeku. Pagoda kecil berujar lagi. Kuingatkan dengan ramah. Dia bisa mendengar percakapan kita. Sander Ye diam dan merasa sedikit malu. Pria itu menatap Sander Ye. Aku juga orang yang berakal sehat. Ayahmu mengambil secara paksa dariku waktu itu. Dia meminjam harta dan esensi jiwa yang dalam jumlah tak terbatas dariku. Dia juga menulis surat pinjaman dan bilang putranya akan melunasinya. Karena kamu adalah putranya, wajar kalau kamu bertanggung jawab untuk lunasi. Punya utang harus dibayar, itu wajar. Nggak masalah, kan? Sander Ye berpikir lalu berujar. Senior, kenapa kamu nggak tagih ayahku? Pria itu menatap Sander Ye dan berujar dalam hati. Kalau aku bisa mengalahkan ayahmu, apa aku perlu cari kamu? Tentu saja dia nggak akan bilang. Dia, Dewa Yu, mau punya harga diri. Pria itu berujar, di Lo itu tertera akan dibayar anak. Jadi tentu saja aku cari kamu. Kenapa harus cari ayahmu? Sander Ye tersenyum, senior benar. Bayar utang adalah hal yang wajar. Uang yang dipinjam oleh keluarga yang akan dilunasi oleh keluarga yang. Mendengar perubahan sikap Sander Ye yang mendadak, pria itu terkejut. Dia diam-diam waspada. Dia harus lebih berhati-hati ketika menghadapi keturunan raja pencari dukungan. Sander Ye berujar lagi, aku nggak punya uang sekarang. Pria itu mengernyit. Sander Ye berujar lagi, tentu saja. Keluarga yang nggak akan memungkiri utang. Bagaimana kalau begini? Aku akan menulis surat utang lagi untuk kamu. Aku nggak mampu bayar utang ayahku. Jadi aku akan minta anakku yang bayar. Pagoda kecil. Pria itu menatap Sander Ye. Di mana anakmu? Sander Ye bimbang, lalu berujar. Belum lahir. Lancang. Pria itu sangat geram. Dia teringat kejadian itu bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan adegan itu, dia jadi geram. Kalian memang ayah dan anak. Trik yang sama. Ayah yang pinjam uang, suruh anaknya bayar. Anaknya nggak sanggup bayar, suruh cucunya bayar. Permainkan aku. Saat dia geram, aura dia mengejutkan bumi dan membuat dunia jadi ilusi. Karena nggak sanggup menahannya, Sander Ye terkejut. Kekuatan senior ini mengerikan. Kaisar Agung pun tertinggal jauh. Ayahnya licik sekali. Dia yang meminjam uang, tapi anaknya yang bayar. Aksi nggak manusiawi begini pun bisa dilakukan. Keterlaluan. Pria itu menatap Sander Ye. Jangan buang waktu. Aku tahu keluarga yang kaya. Jadi kamu pasti kaya. Kalau kamu bayar, aku akan segera pergi dan nggak berulah. Bagaimana? Sander Ye sedikit nggak berdaya. Senior, aku beneran nggak mampu bayar. Pria itu berujar dengan dingin. Kamu yang ambil keputusan di Paviliun Xianbao sekarang, kan? Sander Ye nggak mengatakan apa-apa. Orang ini ternyata tahu tentang Paviliun Xianbao. Pria itu berujar lagi. Paviliun Xianbao sekaya negara.
Mana mungkin gak mampu bayar? Sander Ye mengembus napas. Senior, kalau kamu mewajibkanku bayar, itu bukan gak mungkin. Lagi pula, membayar utang adalah hal yang wajar. Dia mengganti topik pembicaraan dan berujar. Senior, semua uang yang kumiliki sekarang disegel. Kalau kamu bisa bantu aku buka segel ini, semua uang yang kumiliki akan kuberikan. Mendengar perkataan Sander Ye, pagoda kecil tertawa. Bocah ini mulai memainkan trik kotor. Kalau itu adalah segel orang lain, orang itu benaran bisa memecahkannya. Toh, dia adalah master langka yang tiada taraf puluhan juta tahun yang lalu. Belum lagi dia hidup begitu lama. Kekuatan dia saat ini pasti semakin mengerikan. Tapi, segel di tubuh Sander Ye dari wanita bergaun polos. Kalau dia membuka segel wanita bergaun polos, niscaya akan gantung diri. Mendengar perkataan Sander Ye, pria itu mengernyit. Apa ada segel di tubuhmu? Sander Ye mengangguk. Ada. Pria itu meletakkan tangan kanan di bahu Sander Ye. Detik berikutnya, dia terpana karena Sander Ye nggak berbohong. Memang ada segel di tubuh Sander Ye. Sander Ye berujar lagi, senior. Orang yang meninggalkan segel ini sangat kuat. Kamu, pria itu terkekeh meremehkan. Kuat. Sander Ye mengangguk dan berujar, iya. Pria itu tersenyum. Kalau begitu, tahukah kamu seberapa kuat aku? Sander Ye berkedip. Seberapa kuat? Pria itu tertawa. Saat ayahmu ada di hadapanku, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Sander Ye diam. Dia tentu saja nggak percaya. Kalau kamu bisa membunuh dia dengan satu tangan, kamu nggak akan dipinjam ayahku begitu banyak uang. Seolah tahu apa yang dipikirkan Sander Ye. Pria itu terkekeh. Kamu nggak percaya? Sander Ye mengangguk. Pria itu berujar, pada masa itu, yang paling hebat dari ayahmu bukanlah kekuatan dia sendiri. Tapi, sesudah berbicara, dia berhenti dan menggeleng. Lupakan saja, nggak ada gunanya katakan sekarang. Aku akan bantu kamu buka segelnya. Dan kamu kembalikan hartaku. Kita nggak berutang satu sama lain. Sander Ye mengangguk, baik. Tapi segel ini sangat kuat, senior. Pria itu tertawa. Kamu nggak tahu kekuatanku. Saat berbicara, dia menepuk bahu Sander Ye dengan tangan kanan. Kekuatan mengerikan pun melonjak ke tubuh dia. Buka segel dengan paksa. Dia tentu saja merendahkan segel di tubuh kultivator pedang muda ini. Di dunia ini, ada orang yang bisa mengalahkan Dewa Yu. Tapi bisa dihitung dengan jari satu tangan. Dengan kata lain, kalau beberapa pedang itu tidak terhunus, Dewa Yu bisa sepenuhnya merajalela dan tak terkalahkan. Begitu Dewa Yu meletakkan tangan kanan di bahu Sander Ye, seberkas sinar pedang terbang dari tubuh Sander Ye. Saat dia merasakan sinar pedang ini, ekspresi pria itu jadi beda total. Dia berujar dengan ngeri, brengsek, kamu, dia mau berhenti. Tapi terlambat, zes, sinar pedang menembus telapak tangan pria itu. Dan menahannya di tempat, dia nggak bisa bergerak. Pria itu bingung. Sander Ye mengembus napas lega. Kekuatan pria ini nggak terduga. Dia bukan lawannya. Jadi, dia hanya bisa membiarkan bibinya menekannya dengan cara ini. Adapun Inoue itu utang master pedang dunia. Apa hubungannya dengan Sander Ye? Pria itu ngeri. Apa wanita itu mengikutimu? Sander Ye menatap pria itu dan tersenyum. Bibiku. Pria itu mengangguk. Bibiku mengajakku keluar untuk berlatih. Pria itu mendadak jadi geram. Bisa gunakan trik begini. Hah, apa keluarga kalian semua begini? Sander Ye bertanya-tanya, kenapa orang ini begitu emosional? Laki-laki itu meraung geram. Sesudah melindungi kakak, dia datang melindungi keponakan. Keluarga kalian bermain begini, bagaimana orang lain bisa bermain? Hah, apa kalian gak merasa keterlaluan? Hah, ya ampun. Petik 2. Sander Ye melirik pria yang terjepit itu. Lalu menghampiri pria itu. Ekspresi pria itu berubah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Sander Ye memegang tangan pria itu. Lalu mengeluarkan cincin penyimpanannya. Dan menarik Sinanamong ke samping lalu kabur. Gerakannya gesit dan mulus. Ekspresi pria itu membeku. Perampokan. Bajingan ini benaran mencuri cincin penyimpanannya. Brengsek. Bab 313. Keluarga yang beracun. Pria itu benaran bingung. Utang belum dibayar. Dia malah dirampok. Hah, apa ini? Sesudah sesaat, pria itu pun tenang. Tapi wajahnya muram. Ayah Sander Ye setidaknya pakai alasan pinjam. Tapi pemuda ini langsung rampok. Setiap generasi semakin kuat. Tentu saja dia nggak sempat peduli dengan cincin penyimpanan saat ini.
fokusnya pada cara melepaskan diri. Sinar pedang itu menatapnya. Dia nggak bisa dan nggak berani bergerak. Itu sinar pedang wanita itu. Kalau nggak hati-hati, mungkin akan mati. Wanita ini ternyata melindungi 2 generasi keluarga Yang. Pria itu mengembus napas. Teringat adegan diancam oleh Master Pedang Dunia. Lalu teringat kejadian sekarang. Dia sangat sedih. Keluarga Yang ini beracun. Bohong lalu rampok. Di mana hukum surga? Di mana hukum surga? Sesudah sekian lama, pria itu mendongak dan melihat langit. Lalu berujar, Yang mulia, aku dan kakakmu sahabat dekat. Sander Ye menarik Sinanamong berlari sepanjang jalan. Dia bersemangat dan gugup, karena dia menemukan cincin penyimpanan itu ada 2,8 miliar esensi jiwa. 2,8 miliar, bukan hanya bagi dia sekarang. Bahkan bagi dia yang sebelumnya. Itu kaya. Dia benaran gak menduga pria itu begitu kaya. Sangat mengejutkan. Selain esensi jiwa, di cincin penyimpanan juga ada ratusan botol pil berharga. Yang paling rendah adalah tingkat ilahi. Nggak hanya itu, ada puluhan senjata ilahi. Walaupun nggak sebagus segel Tao dan cermin waktu tingkat nggak terbatas. Tapi lumayan juga, yang terendah tingkat ilahi yang sangat berharga. Sangat kaya, Sander Ye mengembus napas dalam hati. Kesenjangan yang kaya dan yang miskin di dunia ini terlalu besar. Sinanamong membiarkan Sander Ye menariknya. Dia menatap Sander Ye dengan penasaran. Sebelumnya, dia mengira Sander Ye adalah kultivator mandiri. Sekarang tampaknya bukan. Asal-usul dia sangat rumit. Sangat misterius. Sinanamong kian penasaran. Sander Ye menarik Sinanamong ke aula utama. Di aula utama, ada plakat. Ada 3 karakter besar di plakat itu Sekte Sangqing. Aula sangat tua dan tererosi oleh usia. Sander Ye dan Sinanamong masuk. Tapi Sinanamong berbisik, Tuan Muda Sander. Sander Ye menatap Sinanamong dengan bingung. Sinanamong menunduk, telinganya sedikit merah. Suaranya pelan, bisa lepaskan tanganku. Sander Ye terperanjat dan segera melepaskan tangan Sinanamong. Dia menarik Sinanamong dengan panik. Dia begitu bersemangat hingga lupa, dia lagi memegang tangan orang. Ini memalukan. Sander Ye segera meminta maaf. Maaf, aku nggak bermaksud sembrono. Sinanamong tersenyum. Nggak apa-apa, masuk lihat. Melihat Sinanamong nggak marah. Sander Ye menghela napas lega dan berujar. Baik, keduanya masuk aula. Bau debu menerpa wajah. Sander Ye melambaikan lengan baju. Debu pun tersapu. Sander Ye melihat aula itu kosong. Kecuali patung seorang lelaki tua berjubah Tao. Berambut putih. Memegang kebasan dewa dan terlihat khusyuk. Sander Ye berjalan ke matras di depan patung lalu membungkuk. Saat datang ke dunia rahasia, kamu harus sopan. Kesopanan mendatangkan keajaiban. Ketika Sinanamong bingung, patung itu bergetar, lalu seorang lelaki tua keluar. Sinanamong segera berjalan ke sisi Sander Ye dengan waspada. Sander Ye juga berjaga-jaga. Sopan sih sopan, tapi tetap harus waspada. Sesudah lelaki tua itu muncul, matanya tertuju pada Sander Ye. Segera, dia mengernyit, kamu. Dia kayaknya menemukan sesuatu. Matanya menyipit. Seseorang menyembunyikan semua rahasia kamu. Membuat nasibmu nggak bisa diprediksi. Sander Ye diam. Mungkin ayah atau bibinya. Orang tua itu menatap Sander Ye. Sobat, kamu nggak biasa. Sander Ye bertanya, apa senior ketua Sekte Sangqing? Orang tua itu tersenyum, betul. Sander Ye berujar, sejujurnya. Kami datang mencari peluang. Kalau senior menganggap kami pantas, bisakah berikan sedikit peluang? Lelaki tua itu terkejut, lalu tertawa dan berujar, kamu sangat jujur, aku jadi bingung. Sinanamong menatap Sander Ye sambil terkekeh. Tuan Muda Ye ini sangat menarik. Sander Ye tersenyum tipis. Dia pikir lebih baik jujur. Toh, dia datang mencari peluang. Buang-buang waktu kalau berbasa-basi. Orang tua itu menatap Sander Ye sembari tersenyum. Anak muda, kamu punya jalan pedang sendiri di usia muda. Apalagi, keyakinan ilmu pedangmu sangat kuat. Di seluruh alam semesta, jarang ada. Bukankah warisan Sekte Sangqing gak banyak manfaat untuk kamu? Sander Ye sakit kepala, tapi dia gak berniat menyerah. Senior, aku bertemu dengan boneka sebelum masuk. Boneka itu sangat kuat, tapi apa itu dimurnikan Sekte King? Orang tua itu tersenyum. Itu seharusnya boneka dewa kuno. Boneka itu memang dimurnikan Sekte Sangqing. Oh, kamu tertarik dengan metode pemurniannya? Sander Ye segera mengangguk. Ya, orang tua itu menggeleng. Aku punya metode pemurnian, tapi biarpun ku berikan,
Kamu nggak mungkin memurnikan boneka dewa kuno level itu. Sander Ye bingung, kenapa? Orang tua itu berujar, tahu berapa biaya untuk memurnikan boneka dewa kuno? Butuh banyak uang. Sander Ye berkedip, sangat mahal. Orang tua itu mengangguk, ya. Boneka dewa yang menjaga di luar adalah ranah Kaisar Dewa. Setara dengan semi Kaisar Agung. Untuk memurnikan boneka dewa kuno, hanya formasi saja menghabiskan setidaknya ratusan juta esensi jiwa. Bahan produksi dibutuhkan setidaknya 300-400 juta esensi jiwa. Total biaya setidaknya 400 juta esensi jiwa. 500 juta. Sander Ye tampak tergoda. Biarpun dia sangat kaya, tetap saja mengerikan menghabiskan sebanyak itu. Sina Namong juga ngeri. Biarpun keluarga Namong adalah keluarga super kaya di dunia bintang kacau. Mereka nggak tahan juga. Orang tua itu berujar lagi. Ini hanya boneka dewa di ranah Kaisar Dewa. Kalau kamu mau memurnikan boneka dewa ranah Kaisar Agung, biayanya setidaknya beberapa miliar. Di puncak kejayaan Sekte Sangqing, aku mengerahkan seluruh kekuatan Sekte, dan hanya bisa memurnikan 2 boneka dewa ranah Kaisar Agung. Berbicara tentang ini, dia tersenyum, tentu saja. Biarpun mahal, efeknya menakjubkan. Sesudah berhasil membuat boneka dewa ranah Kaisar Agung, itu jadi selevel ranah Kaisar Agung waktu. Apalagi kekuatan tempurnya melebihi Master Kaisar Agung waktu. Sander Ye berujar, senior, boleh ajarkan aku metode pemurnian ini. Kalau itu orang lain, bahkan punya metode pemurnian ini juga akan sia-sia. Karena terlalu mahal, tapi itu berguna bagi dia. Karena dia punya banyak uang. Biarpun nggak mungkin diproduksi secara massal, masih bisa buat beberapa. Idenya juga sederhana. Di masa depan pasti akan terjadi pertarungan antara alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata. Kalau dia persiapkan lebih matang sekarang, alam semesta Guanxuan akan mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa nantinya. Adapun uang, ibunya punya. Mendengar perkataan Sander Ye, lelaki tua itu terkejut. Sobat, ini mahal sekali. Kamu yakin mau? Sander Ye mengangguk. Senior, tolong ajari aku cara memurnikan boneka dewa kuno ini. Sesudah diam sesaat, lelaki tua itu berujar, boleh saja. Tapi kamu harus setujui permintaanku. Sander Ye mengangguk, senior, tolong katakan, dia tahu nggak ada makan siang gratis di dunia. Orang tua itu menatap Sander Ye. Masalah aku cukup sederhana bagimu. Aku hanya minta kamu cari penerus Sekte Sangqing untuk aku. Dia harus memenuhi 2 syarat. Pertama, sangat berbakat, berkarakter bagus, dan bersedia membangun ulang Sekte Sangqing. Kedua, orang ini harus sangat dekat denganmu. Seseorang yang akrab denganmu. Sander Ye terkejut, kenapa? Lelaki tua itu tersenyum dan nggak bicara. Ada sebuah rencana di benaknya. Saat dia melihat Sander Ye, dia tahu pemuda ini bukan orang biasa. Dia hanya mengenal 2 orang dalam sejarah yang mampu menyembunyikan rahasia takdir. Salah satunya adalah majikan Penatao, yang pernah menciptakan era peradaban. Tapi pemuda ini bukan orang pilihan takdir. Dan dia nggak ada keberuntungan Tao. Adapun yang satu lagi, itu adalah Kaisar Agung Abadi yang pernah menciptakan peradaban abadi. Dia dikenal sebagai Kaisar Agung pertama, yang tak terkalahkan di era dalam jumlah tak terbatas. Tentu saja keduanya nggak ada hubungan dengan pemuda ini. Justru itu yang mengerikan, karena ada seorang Supermaster, yang nggak lebih lemah dari majikan Penatao, dan Kaisar Agung Abadi, yang hubungannya dengan bocah ini sangat menakjubkan. Rencananya juga sederhana. Kalau Sekte Sangqing mau dibangun ulang, maka harus ada pendukung. Nggak diragukan lagi kultivator pedang muda ini paling cocok. Adapun kenapa dia nggak langsung meminta Sander Ye mewarisi Sekte Sangqing. Dia ada 2 kecemasan. Pertama, Sander Ye sudah punya kekuatan sendiri. Seperti yang baru dia katakan, warisan Sekte Sangqing nggak terlalu berarti bagi Sander Ye. Kedua, dia takut warisan Sekte Kingsong nggak akan mampu mengimbangi kemampuan Sander Ye. Dan akan dilupakan di masa depan. Itu akan rugi besar. Jadi, yang paling tepat adalah memilih seseorang yang paling dekat dengan Sander Ye sebagai pewaris Sekte Sangqing. Melihat lelaki tua itu nggak berbicara, Sander Ye langsung berujar, baik, kekuatan Sekte Sangqing sangat mengerikan. Biarpun mungkin nggak terlalu berguna bagi dia, tapi pasti sangat berguna bagi Rizal Ye beserta yang lain. Sesudah pulang, bagus juga kalau meminta Rizal Ye untuk membangun Sekte Sangqing dan menjadi pemimpin untuk bersenang-senang. Lelaki tua itu pun tersenyum.
Oke, dia merentangkan telapak tangan. Dua cincin penyimpanan terbang ke depan Sander Ye. Satu berisi teknik pemurnian boneka dewa kuno. Satu lagi berisi semua warisan Sekte Sangqing. Serta sumber daya dan properti untuk membangun ulang sekte. Dia melirik Sander Ye dan berpikir, orang ini nggak akan korup, kan? Bab 314. Dia kekasihmu. Pria tua itu masih agak khawatir. Karena harta yang ditinggalkan oleh Sekte Langit Hijau sangat menggoda. Sepertinya Sander mengetahui apa yang dipikirkan oleh si pria tua. Dia berucap sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku bukan orang yang tamak. Aku sudah memperoleh teknik boneka dewa kuno dari Sekte Langit Hijau. Dan sudah cukup puas. Kalau masih serakah, bukannya aku lebih buruk dari binatang. Pria tua itu memandang Sander. Matanya yang jernih dan cara berbicaranya yang mantap membuatnya sepenuhnya lega. Pada saat yang sama, dia membatin bahwa kultivator pedang muda ini memang luar biasa. Sayangnya, dia tidak cocok untuk mewarisi Sekte Langit Hijau. Pada saat ini, Sander bertanya, "Senior, bagaimana pendapatmu tentang gadis di sampingku ini?" Pria tua itu melihat Sela dan tiba-tiba berkata, "Dia kekasihmu." Kata-kata ini membuat wajah Sela memerah. Sander juga merasa agak canggung sehingga segera berkata, "Senior, kamu salah paham. Aku dan gadis ini hanya teman. Maksudku, kita bertemu karena takdir. Bisakah kamu memberikan sedikit petunjuk padanya?" Mendengar kata-kata Sander, Sela pun terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya ini akan memohon bantuan untuknya. Melihat Sander yang ada di depannya, dalam sekejap perasaannya yang tenang bergejolak. Saat pria tua itu mendengar kata-kata Sander, dia segera paham. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepala. Lalu memandang Sela dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru umur segini, tapi sudah mencapai tingkat peri Suiwe. Memang luar biasa." Kemudian, dia berhenti sejenak. Lalu membuka telapak tangannya. Sebuah segel hitam besar melayang perlahan ke depan Sela. Ini adalah segel penahan ilahi. Di dalamnya, terdapat formasi penahan ilahi yang tak tertandingi. Bahkan Kaisar Agung pun akan terjebak begitu segel ini diaktifkan. Mampu menahan Kaisar Agung. Sela terkesan. Dia segera memberi hormat. "Terima kasih atas hadiahnya, senior." Pria tua itu agak tersenyum. Lalu menatap Sander. "Anak muda, aku percayakan masalah Sekte Langit Hijau padamu." Sander pun mengangguk. "Aku akan melakukan yang terbaik." Pria tua itu mengangguk. Pada saat itu, Sander tiba-tiba bertanya, "Senior, apa yang terjadi kala itu?" Pria tua itu agak menggeleng. "Semua itu sudah berlalu." Sander bertanya lagi. "Apakah itu berkaitan dengan keturunan Shinto?" Mendengar dua kata ini, tatapan lembut si pria tua tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh aula besar. Sander dan Sela merasa terkejut dalam hatinya. Ekspresi mereka serius. Meskipun hanya tersisa roh dari si pria tua, kekuatannya masih menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana keadaannya ketika berada dalam kondisi puncak. Saat itu, pria tua itu menggeleng pelan. Kekuatan yang dahsyat tadi segera lenyap. Bersama dengan tekanan secara perlahan, pria tua itu memandang Sander dan bertanya, "Kamu juga tahu tentang keturunan Shinto?" Sander mengangguk. "Aku tahu sedikit." Pria tua itu berkata sambil tersenyum. "Pemenang akan menjadi raja, yang kalah akan menjadi penjahat. Sekarang Sekte Langit Hijau sudah kalah. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tuan Sander, aku mempercayakan hal membangun kembali Sekte Langit Hijau padamu." Sambil berkata demikian, tubuhnya tiba-tiba menjadi samar. Dia melihat langit biru dan awan putih di luar aula. Ada rasa rindu yang tak terbatas di matanya. Serta penyesalan. Dia telah banyak belajar dalam perjalanan kehidupannya. Pada akhirnya semua akan lenyap. Tetapi masih saja ada penyesalan dan ketidakpuasan. Hanya saja, seperti kehidupan manusia, meskipun terkadang merasa tidak puas, itu tidak akan mengubah apapun. Pria tua itu menghela napas perlahan, lalu lenyap sepenuhnya dari aula besar. Dia menghilang. Melihat adegan ini, Sander juga merasa sedikit terharu. Bisa dibayangkan bahwa Sekte Langit Hijau pernah begitu gemilang. Tetapi sekarang, entah apakah Akademi Guanxuan akan mengalami hal yang sama suatu hari nanti. Meskipun mengeluh dalam hatinya, Sander tidak memikirkan terlalu banyak lagi. Setiap generasi memiliki tugasnya sendiri. Jadi tidak ada gunanya khawatir tentang masa depan alam semesta Guanxuan. Sander mengalihkan pikirannya, lalu melihat Sela. "Ayo, kita pergi." "Nona Sela." Sela mengangguk. "Baiklah."
Keduanya pun pergi. Setelah keluar dari aula, keduanya tersenyum. Mereka merasa telah mendapat banyak hal hari ini. Sela diam-diam melirik Sander dan tersenyum misterius. Tak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Sander tersenyum. Saat ini, dia sudah tidak sabar untuk mulai membuat boneka dewa kuno. Tujuannya adalah membuat boneka Kaisar Agung terlebih dahulu. Setelah pergi beberapa saat, Sander menyadari bahwa pria yang sebelumnya ditusuk sinar pedang bibinya sudah tidak terlihat. Sander merasa bingung. Apakah dia sudah musnah? Tanpa banyak berpikir, Sander dan Sela berjalan keluar. Ketika mereka melewati daerah petir, tiba-tiba Sander melihat ke arah sana. Di dalam daerah petir itu, beberapa orang masih bertahan dengan formasi. Ketika mereka melihat Sander dan Sela, wajah mereka langsung berubah drastis. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Tolong bantu kami. Kalau bisa selamat, kami pasti akan memberikan hadiah besar." Sander melihat mereka sekilas. Wajah mereka pucat dan sudah sangat lemah. Jika terus seperti ini tanpa pertolongan, paling lama setengah jam lagi mereka semua akan mati di daerah petir. Setelah sejenak berpikir, Sander pun berkata, "Aku akan menarik petir itu. Kalian semua keluar dari sana." Suasana hatinya sangat baik hari ini. Jadi dia tidak keberatan untuk berbuat baik. Mendengar kata-kata Sander, beberapa orang itu langsung senang. Sander tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menuju ke arah petir. Ketika mendekati petir, petir itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan dan menuju ke arah Sander. Sementara itu, orang-orang di bawah seperti dilepaskan dari beban dan segera melarikan diri keluar. Melihat kilatan di depannya, ekspresi Sander sangat serius. Petir ini memang menakutkan. Apabila kilatan ini dilepaskan di luar, itu bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar dewa. Sander tidak berniat untuk melawan dengan kekuatan. Dia bersiap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, kilatan itu seolah-olah merasakan sesuatu sehingga tiba-tiba mundur dan menjauh dari Sander. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di bawah terpaku. Sander sendiri juga agak bingung. Tetapi segera mengerti bahwa mungkin itu karena batu penangkal bencana. Seolah-olah teringat dengan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke bawah pada beberapa orang itu. Pada saat itu, beberapa orang itu juga memperhatikannya. Melihat ekspresi mereka, Sander merasa sedikit gelisah. Mereka mungkin telah menebak sesuatu hanya saja. Itu tidak masalah. Sander bergerak ke depan dan muncul di depan beberapa orang itu. Dia melihat mereka tanpa berkata apa-apa. Pemimpinnya berkata sambil tersenyum, "Saudara, aku Howin Chen. Siapa namamu?" Sander menjawab seraya tersenyum, "Aku Sander Ye." Howin segera bertanya, "Apa kamu adalah anggota keluarga Ye dari negara Es?" Sander menggeleng, "Bukan." Setelah mendengar itu, Howin memandang Sander sambil merenungkan sesuatu. Sander tidak ingin menyia-nyiakan waktu di sini. Dia melihat Sela sambil berkata, "Ayo pergi." Sela mengangguk, "Baiklah." Mereka berdua pun pergi. Di tempat itu, Howin memperhatikan bayangan Sander dan Sela yang menjauh. Sorot matanya perlahan menjadi sedikit dingin. Di sampingnya, seorang pemuda berkata dengan serius, "Kak Howin, orang itu pasti punya batu penangkal bencana." Howin menatap ke arah punggung Sander dan Sela. Mereka keluar dari dalam. Mendengar ini, beberapa orang itu menjadi berekspresi serius. Howin terus menatap ke kejauhan. Ketika mereka keluar, keduanya tersenyum. Mereka pasti mendapatkan sesuatu di dalam. Orang-orang lain mengangguk. Mata mereka berbinar-binar. Howin tiba-tiba berkata, "Segera pulihkan luka, lalu kejar mereka." Usai berkata begitu, dia duduk dan mulai memulihkan luka. Pada saat itu, seorang pemuda yang agak khawatir berucap, "Kak Howin, orang itu mungkin tidak mudah dihadapi." Howin berkata, "Aku sudah merasakannya tadi. Orang itu hanya berada dalam tingkat nyata Xian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, ayahku, Hendy, adalah seorang kaisar dewa di tingkat puncak. Untuk apa aku takut padanya?" Setelah mendengar ini, beberapa orang itu merasa lega. Di kejauhan, di antara awan, Sela merasa agak tidak puas. "Kamu sudah menyelamatkan mereka, tapi mereka bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Sungguh tidak sopan." Sander berucap sambil tersenyum, "Tidak mengucapkan terima kasih bukanlah hal yang penting. Aku khawatir mereka punya niat jahat." Sela tampak mengerutkan alis. "Kamu sudah menyelamatkan mereka. Kalau mereka masih punya niat jahat padamu, mereka benar-benar lebih buruk dari binatang."
Sander menggeleng sambil tersenyum. Nona Sela, apa rencanamu sekarang? Sela malah bertanya balik, bagaimana denganmu? Sander melihat sekeliling, lalu berkata, aku ingin mencari tempat terpencil untuk berkultivasi. Sekarang, Bibi sudah jelas ingin mengusirnya. Jadi lebih baik Sander mencari tempat untuk berkembang terlebih dahulu. Sela tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak ikut ke rumahku saja? Sander melihat Sela. Sementara itu, Sela berkata sambil tersenyum, rumahku ada di barat negara es. Tempatnya terpencil dan hanya ada sedikit petir, sangat cocok untuk kamu berkultivasi. Sander agak ragu. Sela melanjutkan, kamu baru saja mendapatkan teknik boneka dewa kuno. Kalau ingin membuatnya, pasti membutuhkan banyak bahan. Kalau kamu berkeliling sendirian di sini, mencari bahan pasti akan sangat merepotkan. Kalau pergi ke rumahku, kami akan membantumu. Banyak hal akan jauh lebih mudah. Sander berucap seraya tersenyum. Baiklah, maaf merepotkanmu. Melihat Sander menyetujuinya, wajah Sela tiba-tiba memancarkan senyum yang menawan. Ayo, kita pergi. Sander mengangguk saat keduanya hendak pergi. Pada saat itu, beberapa sinar putih datang dari kejauhan. Sinar itu mengoyak awan, dan dalam sekejap, beberapa orang muncul di depan Sander dan Sela. Itu adalah Howin dan yang lainnya. Melihat Howin dan yang lainnya, Sander tetap tenang, sementara Sela menatap dengan dingin. Howin yang memimpin melihat Sander di kejauhan, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Sander, kalau tidak salah tebak, kamu seharusnya memiliki batu penangkal bencana, bukan? Sander mengangguk. Ya, Howin berucap sambil tersenyum. Kamu cukup jujur. Sander melihat Howin sekilas, tanpa berkata apa-apa. Howin melanjutkan, Tuan Sander, aku sudah mempertimbangkannya untukmu. Kamu hanya berada di tingkat nyata Xian. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu pasti tidak bisa menghadapi kami. Karena kamu telah menyelamatkan kami sebelumnya. Aku bisa memberikanmu jalan keluar. Serahkan batu penangkal bencana. Dengan begitu kamu masih bisa hidup. Ketika mendengar ini, Sela tiba-tiba marah. Begitu tidak tahu malu. Kalau bukan Sander yang menyelamatkan kalian, kalian semua akan mati di dalam petir. Setelah selamat, kamu malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Tindakan seperti itu bahkan lebih rendah dari binatang. Cuy, Howin dengan santai mengatakan, dia telah menyelamatkan kami. Tapi memangnya kenapa? Kalau dia tidak punya batu penangkal bencana, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi karena ada, aku terpaksa membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau orang tidak egois, langit dan bumi akan menghancurkan kita. Sela menatap tajam pada Howin. Apa kamu tidak takut mati? Hahaha, Howin tidak peduli. Dia tertawa terbahak-bahak. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh aku punya ayah yang baik? Hahaha. Bab 315. Satya Tian, mendengar ucapan Howin, Sela langsung emosi. Dia menggenggam tinjunya dengan erat. Matanya seakan-akan memancarkan api. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang begitu berani dan tak tahu malu. Namun, Howin tidak menghiraukan Sela. Dia melihat Sander dan ingin berkata sesuatu. Tetapi pada saat itu, Sander tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dengan kilatan pedang, dia tampak seperti kilat. Howin tidak pernah menduga bahwa Sander akan tiba-tiba menyerangnya. Raut wajahnya berubah drastis. Dia hendak bertindak, tetapi pada saat itu, kekuatan misterius langsung mengurungnya. Domain pedang. Dalam sekejap, Howin merasakan seperti ada ribuan gunung yang menekannya. Tubuhnya menjadi sangat berat dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, serak, sebilah pedang telah menembus kening Howin. Tubuhnya membeku di tempat, matanya terbelalak dan ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Di belakang Howin, beberapa orang melihatnya diserang begitu saja. Wajah mereka semua berubah pucat, dan hendak melarikan diri. Hanya saja, pada saat itu, Sander tiba-tiba muncul. Serak, dengan kilatan pedang, sebuah kepala yang berlumuran darah langsung terlempar. Pembunuhan instan. Tak lama kemudian, Sander telah membunuh beberapa orang. Orang-orang ini tidak lemah. Dalam keadaan normal, Sander mungkin bisa membunuh mereka, tetapi tidak bisa membunuh mereka begitu mudah. Hanya saja, pada saat ini, mereka masih belum sepenuhnya pulih dari luka mereka. Ditambah dengan ketakutan mereka setelah melihat Howin diserang. Mereka semua menjadi sangat takut dan tidak punya semangat perlawanan. Jadi mereka tidak bisa melawan pedang Sander. Melihat Sander membunuh begitu banyak orang dengan cepat, Sela yang berdiri di sampingnya merasa terkejut.
Setelah menghabiskan waktu bersama Sander, dia menyadari bahwa Sander mungkin memiliki kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, Sela melirik Sander dengan penuh keraguan. Apakah orang ini hanya berpura-pura lemah? Sander mendekati Howin yang masih hidup. Matanya penuh dengan ketakutan, sementara tubuhnya gemetar. Ayahku berada di puncak Kaisar Dewa. Kalau kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu hidup. Usai berkata demikian, dia membuka telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah jimat transmisi suara terbakar. Dia hendak menghubungi ayahnya. Alis Sander berkerut. Dia hendak bertindak. Tetapi pada saat itu Howin tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Kenapa tidak bisa dihubungi? Bagaimana mungkin? Sela berkata dengan tenang. Tidak bisa dihubungi. Mungkin dia sudah mati. Omong kosong. Howin berseru. Ayahku berada di puncak Kaisar Dewa. Bahkan beberapa Kaisar Agung pun sulit membunuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Sela berkata, tapi, bagaimana kalau dia sudah mati? Howin berkata dengan kesal. Tidak mungkin. Sela menatap tajam Howin. Kalau begitu, coba hubungi dia lagi. Howin menghancurkan selembar jimat transmisi suara lagi. Tetapi tidak ada tanggapan. Pada saat itu, wajahnya tiba-tiba pucat. Rasa takut mulai merambat dari dalam hatinya. Dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di momen ini, dia benar-benar ketakutan. Dahulu, dia tidak takut pada apapun karena ayahnya selalu ada di sana. Tidak peduli apa yang terjadi. Ayahnya akan mengurusnya. Namun sekarang, apakah ayahnya sudah tiada? Sela tiba-tiba mengucapkan kata-kata simpati. Kamu benar-benar malang. Kehilangan ayahmu dalam usia yang begitu muda. Sander memalingkan wajahnya ke Sela dan terkejut. Melihat Sander menatapnya, Sela menyadari kesalahannya sehingga wajahnya menjadi merah. Howin membeku. Dia ingin berbicara, tetapi tiba-tiba Sela menyerang dengan tinjunya. Bam! Howin langsung dibunuh. Sela menepuk tangannya, sorot matanya penuh dengan kebencian. Membunuh orang seperti dia benar-benar mengotori tanganku. Setelah mengatakan itu, dia melihat Sander, wajahnya yang penuh dengan kebencian. Tiba-tiba berubah menjadi senyum ramah. Sander, ayo kita pergi. Sander mengangguk. Baiklah. Setelah itu, dia mengambil cincin penyimpanan dari beberapa orang di sana. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada lebih dari 10 juta esensi jiwa. Baginya, meskipun itu tidak banyak, tetapi tetaplah menguntungkan. Siapa yang akan menolak keuntungan tambahan? Sander tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia membagi setengahnya kepada Sela. Pada awalnya, Sela menolak. Tetapi setelah melihat Sander yang bersikeras, akhirnya dia hanya bisa menerimanya. Dengan senyuman, dia menerima 5 juta esensi jiwa. 2 jam kemudian, Sander mengikuti Sela ke barat negara es. Begitu memasuki barat negara es, Sander segera melihat ribuan petir yang mengerikan. Petir ini sangat kuat dan mengerikan. Yang terpenting mereka muncul secara acak, sehingga sangat sulit untuk dihindari. Pada saat itu, Sela tiba-tiba meraih lengan Sander. Ikut aku. Dengan itu, dia membawa Sander menjauh dari sana. Sander menyadari bahwa di tempat-tempat yang mereka lewati, tidak ada serangan petir. Bahkan, ketika ada serangan petir sesekali, Sela bisa membawanya melewati bahaya dengan sempurna. Sander merasa heran. Dia ingin bertanya, tetapi pada saat itu, Sela tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kami sudah menghabiskan banyak waktu bersama petir. Jadi sudah menemukan pola mereka. Di bawah pola ini, semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Tentu saja ada pengecualian. Terkadang, mereka juga bisa tidak stabil dan membuat masalah. Sander tersenyum. Memang sulit bertahan hidup di sini. Sela hendak berkata-kata, tetapi pada saat itu ruang di depan mereka tiba-tiba terbelah. Seorang pria tua keluar dengan cepat. Melihat pria tua itu, Sela segera memanggil, "Paman ketiga." Setelah keluar, pria tua itu melihat Sander di samping Sela. Kemudian melihat Sela dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah pulang." Sela mengangguk, lalu menjelaskan sambil tersenyum, "Paman ketiga, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Sander Ye, teman baruku." Mendengar itu, pria tua itu melihat Sander dan bertanya, "Apakah dia dari keluarga Ye di utara negara es?" Sander menggeleng, "Bukan." "Oh." Pria tua itu melihat Sander, kemudian mengalihkan pandangannya. Dia melihat Sela sambil berucap, "Ayahmu mengutusku untuk menjemputmu. Ayo pergi." Sela mengangguk, lalu melihat Sander, "Ayo." Sander mengangguk, "Oke."
Pria tua itu melihat Sander sekali lagi. Tetapi tidak menolak. Tidak lama kemudian, 3 orang itu sampai di kediaman Namong, yang terletak di dalam pegunungan. Ketika memasuki pegunungan, Sander melihat berbagai formasi mistis di langit di atas pegunungan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Namong. Sander ditempatkan di sebuah rumah oleh Sela. Setelah masuk, Sander masuk ke dalam kamar. Dia menutup pintu dan memasuki pagoda kecil. Untungnya, bibinya tidak membatasi fungsi ini. Setelah masuk ke pagoda kecil, Sander segera mengeluarkan teknik boneka dewa kuno, dan mulai mempelajarinya. Setelah hampir sehari menghabiskan waktu, dia akhirnya memahami sepenuhnya teknik boneka dewa kuno. Namun, ketika dia hendak mulai membuat boneka dewa, dia menemukan bahwa itu ternyata sangat sulit. Dibutuhkan berbagai macam bahan yang sangat banyak. Bukan hanya banyak, tetapi setiap bahan juga sangat berharga dan harganya sangat mahal. Sander merasa sedikit kesulitan. Di alam semesta, Guan Xuan, dia tidak perlu khawatir tentang masalah bahan. Hanya saja, di sini, benar-benar sulit baginya untuk mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Tentu saja, dia tidak berniat menyerah. Berhubung kekuatan boneka Dewa Kaisar Agung yang luar biasa membuatnya tertarik, dia memutuskan untuk meningkatkan boneka semi Kaisar Agung menjadi Kaisar Agung terlebih dahulu. Sander menyimpan teknik boneka dewa kuno dan berkata pelan, "Sepertinya aku harus meminta bantuan Nona Sela." Kemudian dia bangkit dan meninggalkan pagoda kecil. Saat keluar, dia bertemu dengan Sela yang saat itu mengenakan gaun putih panjang. Sosoknya tinggi dan langsing, dengan wajah yang cantik dan menawan. Namun saat itu, wajahnya tertutup oleh embun beku. Sander mendekati Sela dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Nona Sela?" Sela agak menunduk dengan wajah yang murung, dan tidak mengatakan apa-apa. Sander merasa sedikit heran. "Nona Sela, kamu?" Sela berkata dengan lembut, "Kita tidak seharusnya kembali." Sander bertanya, "Apa yang terjadi?" Sela mendongak dan melihat Sander. "Tadi, orang dari keluarga Sue di utara negara es datang. Mereka ingin mengatur pernikahan antara keluarga kami. Ayah dan kakakku sudah setuju." Pernikahan. Sander terdiam. Dia tahu bahwa keluarga besar suka mengatur hal seperti ini, karena itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai orang luar, dia tidak punya hak untuk berkomentar banyak tentang hal itu. Sela tiba-tiba bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang pernikahan semacam itu?" Mendengar pertanyaan Sela, Sander menjawab sambil tersenyum, "Aku pikir, penting untuk hidup bersama orang yang kamu cintai. Tanpa cinta, maka hubungan itu hanya akan menyebabkan penderitaan." Bagi kedua belah pihak, Sela langsung tersenyum. "Aku juga berpikir begitu." Konyol. Pada saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar dari samping. Sander berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria berpakaian putih. Pria itu mengenakan jubah putih, tampan, dan memegang kipas lipat. Sikapnya anggun. Apabila ditinjau dari segi penampilan, dia tidak sebanding dengan Sander, tetapi tidak kalah jauh. Melihat pria berpakaian putih itu, wajah Sela seketika menjadi serius. Senyumnya menghilang begitu saja. Pria berpakaian putih itu berjalan ke depan Sander. Dia menatapnya dengan penuh permusuhan, lalu berkata, "Apa kamu tahu apa itu pernikahan antara keluarga besar?" Sander mengangguk. Kolaborasi kuat untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Pria berpakaian putih itu mencibir. "Kalau kamu tahu konsep ini, kenapa masih mengucapkan kata-kata bodoh itu?" Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba mentertawakan Sander. "Aku bisa mengerti. Aku dengar kamu adalah seorang kultivator mandiri. Sebagai seorang kultivator mandiri, tentu kamu tidak akan memahami betapa pentingnya pernikahan antara keluarga besar." Sander menjawab dengan jujur, "Keluarga kami tidak memerlukan pernikahan semacam itu." Pria itu mencemooh, "Apa karena tidak ada yang mau menikah dengan keluargamu?" Sander melihat pria itu, lalu melihat Sela. "Dia hanya orang bodoh. Kamu begitu baik, dia tidak pantas untukmu." Mendengar ucapan Sander, pria berpakaian putih itu tiba-tiba marah. "Sialan, beraninya kamu menghinaku." Sela tiba-tiba marah. "Noah, bisakah kamu berbicara dengan lebih sopan seperti Tuan Sander?" Noah terdiam. Noah menatap Sela dengan tajam. "Sela, orang tuamu sudah menyetujui pertunangan kita tadi. Setelah kedua belah pihak menukar surat, kamu adalah tunanganku." Namun Sela langsung menyela kata-kata Noah. "Aku tidak setuju. Apalagi, surat-surat belum ditukar, jadi kita tidak punya pertunangan."
Kalaupun ada, aku juga tidak akan mengakuinya. Noah menunjuk Sander dengan marah. Apakah karena pria ini? Sela awalnya ingin mengiyakan, tetapi kemudian berpikir, jika dia mengatakan itu, Noah akan marah pada Sander. Noah dan keluarga Sue di belakangnya tidak bisa diusik oleh Sander. Memikirkan ini, Sela pun berkata dengan serius. Tidak ada hubungan dengannya, tidak ada hubungan dengannya. Suara Noah tiba-tiba menjadi tajam. Sela, kamu kira aku bodoh? Dia menatap Sander sambil berkata, dalam 10 detik, kalau kamu masih di sini, aku akan memusnahkan 10 generasimu. Di dalam pagoda, kecil, Tuan Pagoda tiba-tiba berkata, dulu, pernah ada yang juga begitu berani seperti dia. Wanita misterius itu bertanya, siapa? Tuan Pagoda menjawab dengan lembut. Satya Tian, wanita misterius tidak bisa berkata-kata. Bersambung.